Halo semuanya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan apa itu pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pasar persaingan sempurna, kita harus mengetahui dulu apa itu pasar. Nah, dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat pertemuannya permintaan dan penawaran. Nah, dari situlah terbentuk harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana banyak penjual dan banyak pembeli. Nah, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat menentukan harga. Nah, harga ini sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Dalam kondisi ini, perusahaan biasanya hanya sebagai price taker atau penerima harga. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perusahaan sebagai price taker. Nah, karena jumlah penjual dan pembeli ini sangat banyak, kontribusi masing-masing sangat kecil terhadap pasar. Jika ada satu penjual yang menaikkan harganya, maka pembeli akan berpindah ke penjual lainnya dengan harga yang lebih murah. Nah, karakteristik yang kedua adalah produk yang dijual bersifat homogen atau identik. Artinya barang yang dijual ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kualitas. Contohnya mungkin seperti beras, gandum, minyak, tepung, dan lain-lainnya. Nah, karena produknya sama, konsumen akan memilih berdasarkan harga yang paling murah atau rendah. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah bebas keluar dan bebas masuk pasar. Jika suatu industri menghasilkan keuntungan yang besar, maka akan ada pesaing baru yang masuk. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan dapat keluar dari pasar dengan bebas hambatan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya dalam jangka panjang terjadi laba normal. Nah, karakteristik terakhir adalah symmetric information atau informasi yang sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama mengenai harga dan kualitas barang. Tidak ada manipulasi harga atau informasi yang disembunyikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep marginal revenue dan marginal cost. Total revenue atau TR diperoleh dari harga dikali jumlah produksi. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan akibat dijual satu unit tambahan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, karena perusahaan tidak bisa menentukan harga, maka persamaannya adalah AR sama dengan MR sama dengan P. Nah, selanjutnya adalah marginal cost. Marginal cost adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Biasanya kurva MC ini berbentuk U, karena pada awalnya biaya mengalami penurunan akibat efisiensi, lalu akan naik kembali karena adanya hukum diminishing return. Nah, perusahaan akan memaksimalkan laba ketika marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena dalam pasar persaingan sempurna, MR sama dengan harga, maka kondisi keseimbangan perusahaan adalah P sama dengan MC. Artinya perusahaan akan menambah produksi selama harga masih lebih besar daripada biaya. Ketika P sama dengan MC, maka perusahaan tersebut sudah mencapai laba maksimal. Kurva pada gambar menunjukkan kondisi laba supernormal yang diperoleh perusahaan dalam suatu pasar. Pada grafik terlihat beberapa kurva penting, yaitu kurva permintaan atau D, yang sekaligus menjadi kurva AR, MR, MC, dan AC. Selanjutnya, perusahaan akan menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan pada saat MR sama dengan MC. Pada grafik tersebut, titik perpotongan antara kurva MR dan MC terjadi di titik M. Dari titik ini, kemudian ditarik garis vertikal ke bawah hingga diperoleh jumlah output yang diproduksi sebesar Q. Artinya, perusahaan akan memproduksi output sebanyak Q unit karena pada tingkat produksi tersebut, keuntungan perusahaan berada pada kondisi maksimum. Selanjutnya, untuk mengetahui harga jual produk, ditarik garis dari titik M ke kurva permintaan atau AR, sehingga diperoleh tingkat harga sebesar P. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata produksi atau AC pada tingkat output atau Q yang ditunjukkan oleh titik N pada kurva AC. Karena P lebih besar dari AC, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, selisih antara harga atau P dan biaya rata-rata atau C pada output Q merupakan laba per unit. Jika selisih tersebut dikalikan dengan jumlah output yang diproduksi atau Q,
maka terbentuklah area persegi panjang yang ditunjukkan sebagai laba supernormal pada grafik. Area inilah yang menggambarkan besarnya keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima perusahaan. Kurva pada gambar menunjukkan kondisi perusahaan mengalami rugi minimal dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar sehingga perusahaan bersifat price taker. Hal ini ditunjukkan oleh garis horizontal P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan D, yang berarti harga atau P sama dengan penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal. Untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian, perusahaan akan memproduksi pada titik di mana MR sama dengan MC, yaitu pada titik S. Dari titik tersebut, ditarik garis vertikal ke bawah yang menunjukkan jumlah output yang diproduksi, yaitu Q. Pada tingkat produksi atau Q, terlihat bahwa harga pasar atau P lebih rendah daripada biaya rata-rata atau AC. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak mampu menutupi seluruh biaya produksinya sehingga mengalami kerugian. Namun, harga masih lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata atau APC sehingga perusahaan masih mampu menutupi biaya variabelnya dan sebagian biaya tetap. Selanjutnya, daerah yang diarsir pada grafik menunjukkan rugi minimal, yaitu selisih antara biaya rata-rata atau AC dan harga atau P pada jumlah produksi Q. Kerugian ini disebut rugi minimal karena dengan tetap berproduksi, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dibandingkan jika perusahaan berhenti produksi. Dengan demikian, kondisi ini biasanya terjadi dalam jangka pendek di mana perusahaan tetap berproduksi selama harga masih berada di atas APC. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jika harga turun hingga di bawah APC, maka perusahaan akan memilih menghentikan produksi. Kurva pada gambar menunjukkan kondisi pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang ketika perusahaan memperoleh laba normal. Laba normal adalah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan lebih atau supernormal, tetapi juga tidak mengalami kerugian, sehingga perusahaan tetap bertahan di pasar. Pada grafik terlihat beberapa kurva, yaitu ada marginal cost atau MC, average cost atau AC, serta garis P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan D yang menunjukkan harga pasar. Garis horizontal tersebut menggambarkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga sendiri dan hanya menjadi price taker. Artinya, harga pasar sudah ditentukan oleh mekanisme permintaan juga penawaran, sehingga bagi perusahaan, harga sama dengan average revenue atau AR dan marginal revenue atau MR. Titik M pada grafik merupakan titik keseimbangan perusahaan. Pada titik ini, kurva MC memotong kurva MR, yang merupakan syarat perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Titik ini ditarik ke garis ke bawah yang menunjukkan jumlah output ataupun produksi yang dihasilkan perusahaan, yaitu ada Q. Dalam jangka panjang, kondisi laba normal terjadi ketika harga atau P sama dengan biaya rata-rata atau AC. Artinya, pendapatan yang terima perusahaan dari menjual produknya hanya cukup untuk menutupi seluruh biaya produksi, termasuk biaya implisit seperti upah pengusaha dan juga modal yang digunakan. Karena tidak ada keuntungan berlebih, perusahaan lain tidak memiliki insentif untuk masuk ke pasar, dan perusahaan yang sudah ada tidak bisa keluar dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan sistem pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kekurangan sistem pasar persaingan sempurna. Ada tiga kekurangan sistem pasar persaingan sempurna. Yang pertama, hanya sedikit industri yang benar-benar mendekati persaingan sempurna. Nah, dalam kenyataannya, sangat jarang pasar yang memenuhi semua syarat persaingan sempurna seperti banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen, serta bebas keluar masuk pasar. Biasanya, hanya satu atau dua sektor tertentu saja yang mendekati kondisi ini. Yang kedua, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna diasumsikan semua biaya dan manfaat tercermin dalam harga. Namun, dalam praktiknya terdapat eksternalitas, yaitu dampak kegiatan ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung, seperti pencemaran lingkungan dan dampak sosial lainnya yang tidak tercermin dalam harga pasar. Akibatnya, kondisi pasar tidak selalu menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar optimal. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena produk bersifat homogen.
Nah, dalam pasar persaingan sempurna, semua perusahaan menjual produk yang identik atau homogen karena produknya sama persis. Konsumen tidak membedakan produk dari satu produsen dengan produsen lainnya. Hal ini menyebabkan tidak ada diferensiasi atau variasi produk sehingga pilihan konsumen menjadi terbatas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan sistem pasar persaingan sempurna. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual juga pembeli, produk yang diperjualbelikan juga bersifat homogen, serta tidak ada satu pihak pun yang mampu mempengaruhi harga di pasar. Pada kondisi ini, harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan juga penawaran. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan dalam sistem ekonomi. Salah satunya adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Karena setiap perusahaan harus memproduksi barang dengan biaya yang serendah mungkin agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Apabila perusahaan memproduksi barang dengan biaya yang tinggi, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain dan berpotensi keluar dari pasar persaingan sempurna. Hal ini membuat faktor produksi digunakan secara optimal dan mengurangi pemborosan sumber daya. Selain itu, harga yang terbentuk di pasar cenderung lebih adil karena ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, bukan oleh kekuatan satu perusahaan. Pada kondisi ini, perusahaan hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga, sehingga tidak dapat menaikkan ataupun menurunkan harga sesuka hati. Kelebihan lainnya adalah tidak adanya kekuatan monopoli. Banyaknya penjual di pasar persaingan sempurna ini membuat tidak ada satupun perusahaan yang mampu menguasai ataupun mengendalikan harga. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi konsumen karena harga menjadi lebih kompetitif serta mencegah terjadinya penipuan dan juga manipulasi harga. Pasar persaingan sempurna juga memberikan banyak pilihan bagi konsumen karena terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama atau sejenis. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai penjual sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, informasi mengenai harga dan kualitas barang biasanya mudah diketahui oleh penjual dan juga pembeli, sehingga transaksi di pasar menjadi lebih transparansi. Nah, secara keseluruhan, pasar persaingan sempurna dianggap mampu menciptakan efisiensi produksi, harga yang stabil, dan juga kesejahteraan yang lebih merata bagi pelaku ekonomi. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli dengan produk yang bersifat homogen sehingga tidak ada satu pihak pun yang mampu mempengaruhi harga. Harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dan perusahaan hanya bertindak sebagai price taker. Perusahaan mencapai keseimbangan ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, sehingga laba yang diperoleh dalam jangka panjang hanya berupa laba normal. Secara teori, pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan seperti efisiensi penggunaan sumber daya, harga yang lebih adil, serta tidak ada kekuatan monopoli. Namun dalam kenyataannya, kondisi pasar yang benar-benar persaingan sempurna sangat jarang ditemukan karena adanya berbagai keterbatasan seperti eksternalitas dan perbedaan kondisi pasar di dunia nyata.